Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Udah sarapan? Udah. Ada yang belum? Ada. Belum. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Kita absen dulu ya. David, Marzuni Hanif, Hadir. Farel, Hadir. Iryani, Hadir. Rade, Hadir. Faru Azmi, Hadir. Karmina, Hadir. Rodatul Aisy, Hadir. Husnu, Hadir. Zakia, Hadir. Mardiana, Hadir. Dianta Safira, Hadir. Najwa Azura, Hadir. Samila. Hadir. Ya, sepertinya kita hadir semua ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Mau semuanya anak-anak ibu. Kalau dulu kita ice breaking dulu biar semangat belajarnya ya. Baiklah, kita akan melakukan ice breaking. Kalau misalnya ibu bilang tepuk satu, tepuknya satu ya. Kalau misalnya bilang tepuk dua, tepuknya dua. Kalau misalnya tepuk tiga, tepuknya tiga. Pokoknya kalau tepuk keempat, bilangnya semangat rame-rame ya. Udah paham? Udah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Semangat. Kita ulang lagi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Semangat. Udah semangat kan? Pak, hari ini kita akan belajar tentang mengelola emosi. Jadi kan di sini apa itu emosi? Amarah kita ya kan, atau ekspresi kita atau keadaan kita di waktu itu ya kan. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Nah, tujuannya itu mengenali berbagai macam emosi, memahami penyebab munculnya emosi, mengendalikan emosi secara sehat, mengekspresikan emosi dengan tepat, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita semua orang ini, semua kita ini memiliki emosi, tapi bagaimana cara kita untuk mengelolanya menjadi sehat, ya kan? Nah,
pegang. Udah? Kertas kosong ya, kertas kosong. Nah, kertas kosong ya. Mana anak kertasnya? Udah semua coba pegang. Bersih ya kan? Jangan ada coret-coretan ya. Bersih kan? Nah, jadi perhatikan ya. Ini adalah kertas emosi kalian. Ya, pegang semua ya. Yang pertama, pegang satu lembar kertas di tangan kalian. Pegang. Dengarkan cerita yang akan dibacakan oleh ibu bentar lagi. Setiap kali kalian merasa tokoh dalam cerita mengalami peristiwa yang menyakitkan, mengecewakan, membuat marah, takut atau sedih, remaslah kertas sedikit demi sedikit ya. Nanti ada sebuah cerita, kalian masuk ke cerita itu jadi kalian. Misalnya di dalam cerita itu kalian sendiri. Jadi ketika kalian merasa sedih, kecewa, amarah, kalian remas sesuai dengan perasaan kalian, ya. Jangan merobek ya, jangan merobek. Cukup diremas. Setelah selesai, bukalah kembali kertas tersebut dan letakkan sebangku kalian ya. Nah, ini ada cerita ya. Ini tolong disimak, diperhatikan ya. Bayangkan ada seseorang peserta didik bernama Raka. Ini Raka itu jadi kalian, ya, jadi kalian. Jangan lihat kawan, itu masing-masing sendiri. Raka datang ke sekolah dengan penuh semangat karena telah belajar untuk menghadapi ulangan. Sesampainya di kelas, beberapa teman menertawakan
Mungkin karena di sekolah emang udah merasa marah, waktu pulang ke rumah enggak kayak gitu, jadi rasanya bercampur aduk ya. Jadi nano. Nah, David gimana? Coba lihat nak David. Oh, David ini ya. Kayak mana dari David ininya? Emosinya kayak mana? Meledak nggak? Iya. Ada David tahan nggak emosinya? Kayak mana caranya tadi? Pakai kertas. Tapi nggak sampai robek ya? Waktu merasakan malu gimana? Waktu merasakan malu ada masa nggak marahnya? Nggak marah. Waktu hasil ulangannya jelek, marah ke siapa? Ke diri sendiri karena mungkin kurang belajar ya. Untuk yang lain gimana? Usno gimana? Coba lihat kertasnya anak, cuma di ujungnya aja. Ini di ujung ya. Ini boleh. Ini kenapa nih? Kenapa kamu lemahnya cuma di ujung? Karena emosinya setengah. Ya setengah. Bisa setengah emosi? Bisa. Masih setengah itu menahan ya. Saya masih bisa menahan sekuat mungkin. Jadi cuma setengah kertas ya. Ini kenapa nggak semua aja? Karena marahnya gimana? Sedikit banyak. Setengah marahnya. Coba kamu, ini cuma setengah nih. Nah ini kenapa? Nah kamu kenapa? Marah. Rasa malu kenapa? Karena diajak teman baru nilai ulangan yang jelek. Dua-duanya. Coba kalian lihat marah emang. Kamu nggak emosi? Ada? Oh sabar kali ya. Si kalau Azmi kita sabar kali ya. Ya. Kenapa kamu sabar kali nak? Oh iya. Oh Azmi coba lihat tangannya nak. Ini sampai kayak gini kenapa? Kamu tahan amarah. Ya. Menahannya kayak mana? Dengan cara kita mengelola emosi kita masing-masing ya. Itu perasaan kalian. Ya. Jadi tadi kan kita udah melakukan namanya kertas emosi ya kan. Bagaimana kita mengendalikan emosi, mengekspresikan emosi. Karena ada yang tantrum ya kan, ada yang misalnya kayak meledak, ya kan. Selain itu ada lagi nggak? Ada apa? Cara lain. Ada. Kertasnya jangan dibuang ya, jangan disobek-sobek, disimpan dulu karena kita masih perlu kertasnya, ya. Tetap di meja. Nah, tadi kan kita udah melakukan namanya kertas emosi. Jadi sekarang ibu meminta kalian menginginkan itu kan emosi. Kita pakai aja ya. Ini boleh gini ya. Ibu minta kalian gambar emoji atau stiker. Menurut ekspresi kalian hari ini kayak mana? Gambar aja. Apa sedih, apa senang, apa ada rasa menangis ya. Sekarang menulisnya ya. Stiker emoji kalian bulatkan aja, misalnya sedih. Gimana? Oh misalnya hari ini senang, berarti senang kayak kira sedih. Dan kok
sedih ya sedih aja. Kalau ada sedih ada senang, dua-duanya. Menurut perasaan hari ini gimana? Oh marah, oh murung, buat murung. Oh mungkin ada yang galau-galau, mungkin ada yang galau, sedih, berat. Satu, kalau ada satu aja boleh. Mana perasaan masing-masing aja. Udah siap? Tes pesan. Udah. Kelompok satu udah. Masing-masing kita. Tidak. Coba kasih lihat nak. Coba kasih lihat. Kalau ini ada agak kecewa, marah, sedih. Ada sedih kecewa. Jadi dua ekspresi. Sedih menangis, marah kecewa, senang bercampur sedih, sedih marah tegang. Senang namun dipaksakan. Ini terlalu senang namun hanya sementara. Ini sering marah, senang, gembira. Ini apa nih? Senang. Senang aja. Senang. Coba ini satu orang coba jelaskan perasaannya. Kenapa merasa sedih? Kenapa sedih? Sedih kecewa kamu kenapa? Kenapa kamu merasakan sedih kecewa? Kenapa? Coba aja. Banyak orang Yang bagus. Sedih, menangis, marah kecewa. Ini adalah perasaan hari ini ya. Ini perasaan kalian bawa dari rumah sampai ke sekolah, ya kan? Makanya kita membutuhkan bagaimana itu kelola emosi dengan baik, biar tidak meledak-ledak atau tantrum ya. Coba kalian lihat gimana? Coba kasih lihat. Kamu senang dan sedih. Ini ada senang sedih juga. Ini senang aja. Oke, nggak ada sedih ya hari ini ya. Satu lagi apa? Senang, sedikit senang, sedih. Ini senang, sedih, sedikit senang. Sama. Ini kenapa mas senang? Karena apa? Karena jumpa kawan-kawan, senang. Kalau sedih kenapa? Kenapa sedih? Sedih lagi sedih aja. Sedih kenapa? Hah? Sedih kenapa? Sedih? Sedih senang. Nanti ada sedih ada
senang, tapi tetap ada senangnya, tetap ada sedihnya ya, nano-nano. Kalian kayak mana? Sini ada yang sedih, kecewa, ada. Kalau apa? Senang, bahagia. Kalau sedih apa? Bahagia. Irianti apa? Marah. Marah-marah. Sedih. Oh sedih kali. Oh itu sedih kali. Raden apa? Raden marah. Marah bahagia. Kalian kenapa? Sedih. Kenapa sedih nak? Sedih. Kenapa sedih nak? Karena cuaca ya, cuaca sedih. Kayak gitu. Karena buruk dia harus semangat ya. Ya. Tapi ini adalah perasaan kalian nano-nano ya. Jadi kita melihat kertas kalian, perasaan kalian hari ini ya kan. Ada yang sedih, ada yang senang juga, ada yang bahagia aja tapi nggak sedih, ada yang kecewa ya. Jadi udah lihat, jadi perasaan kalian itu nano-nano ya, bermacam-macam. Dari kalian bangun tadi di rumah sampai ke sekolah kita belajar hari ini, perasaan kalian beda-beda ya kan. Tapi kalian masih bisa mengendalikannya dengan kalian tetap sekolah, tetap hadir pada hari ini ya. Kita urus ya. Jadi kita memang harus mengelola emosi itu dengan baik ya kan, jangan dengan hal yang tidak baik. Jadi kalau misalnya perasaan gak enak, malas pergi sholat itu nggak boleh ya kan. Jadi kan baik karena hari ini walaupun perasaan kalian beda berubah-ubah, tapi tetap kalian hadir ke sekolah hari ini. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah kalau nggak ada, coba perhatikan ke papan tulis ya. Ini ada apa itu emosi? Apa itu emosi? Coba baca Asy. Baca. Emosi adalah reaksi perasaan terhadap suatu situasi yang kita alami. Emosi membantu kita untuk mengenali keadaan sekitar, mengambil keputusan yang tepat, berinteraksi dengan orang lain, melindungi diri dari bahaya. Tidak ada emosi yang salah, yang perlu dikelola adalah cara mengekspresikannya. Nah, sini sudah dijelaskan ya. Emosi itu adalah reaksi perasaan kita, perasaan kalian. Tadi kalian sudah mengungkapkan atau menuliskan di kertas, ya kan? Tadi kita di awal sudah melakukan aktivitas yaitu di kertas emosi. Jadi kalau kamu mendengar sebuah cerita yang menjadikan kita kalian sendiri menjadi raka, ya kan? Jadi raka ada diajak teman, ya kan? Ada nilai ulangannya jelek, ya kan? Ada diajak apa lagi? Sepatunya usang, ya kan? Kemudian nilai ulangan juga jelek, kemudian sampai rumah juga orang tuanya ngalah ya. Karena jadi dia tidak mendapatkan pembelaan. Tapi walaupun kita mengalami keadaan yang seperti itu, kita harus tetap mengelola emosi kita dengan baik. Tidak ada emosi yang salah, nggak ada yang salah ya kan? Karena itu adalah perasaan kita sendiri. Kalau bahasa sekarang apa? Mood ya kan? Nggak mood ya kan? Nah, walaupun nggak mood, tetap kita mengerjakan sesuatu. Misalnya kayak hari ini, kadang mau tidur nggak mood, tapi kita tetap sekolah. Berarti kita masih bisa mengendalikan mood kita hari ini, ya. Nah, jenis-jenis emosi. Siapa yang baca? Ada yang baca? Baca aja apa? Kalau usul, baca usul. Jenis-jenis emosi. Coba. Senang memberi energi dan motivasi. Sedih tanpa kita butuh dukungan. Marah, sinyal ada yang tidak hadir. Takut, melindungi kita dari bahaya. Cemas, mendorong kita bersiap. Malu dan kecewa, bagian dari belajar. Semua emosi memiliki fungsi masing-masing. Nah kan, tadi kalian sudah menuliskan ya kan? Di sini kan ada senang, memberi energi dan motivasi. Kalau misalnya keadaan kita senang hari ini, pasti kita semangat ya kan? Ketika kita jumpa dengan kawan-kawan kita, pasti kita semangat. Misalnya kalau kita ada masalah, kita bisa memberikan motivasi. Kemudian ada sedih, karena kita butuh dukungan.
kan beda-beda tergantung orang tersebut bagaimana cara mengelola emosinya. Kemudian ada takut, melindungi kita dari bahaya. Sering kan kita merasa takut karena hujan, takut basah, pasti kita langsung gimana nih hujan, aku takut basah, pasti sering kayak gitu ya kan. Kemudian cemas. Cemas kalian waktu apa biasanya cemas? Waktu saya mengikuti ujian, ya kan? Pasti ada rasa dak-dikduk ya kan. Tapi walaupun mesti dak-dikduk, kalian pasti tetap mengerjakan, tetap mengikuti ujiannya. Tapi bagaimana kembali tadi cemasnya itu bagaimana kita mengendalikan cemas itu sebetulnya mungkin dengan berdoa ya kan, atau ada yang berdiam diri. Kemudian ada malu, kecewa, bagian dari belajar. Misalnya kita malu, misalnya kita bukannya nggak boleh, misalnya semua emang bilang kita jangan malu-malu, tapi itu perasaan kita tuh nggak bisa bohong. Emang ada di waktu kita emang merasa tak pede, kalau bahasa sekarang kan masalah apalagi kurang pede, emang ada tuh, kita emang nggak bisa kita menahannya. Emang ada di masa mungkin emang dari mood kita nggak baik tadi ya kan, mungkin tadi kita ada kecewa atau apa, jadi gara-gara itu jadi kita jadi malu kadang. Kemudian semua emosi memiliki fungsi masing-masing ya. Terkadang marah itu ada sebab akibatnya, tapi kembali lagi bagaimana kita cara mengendalikannya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mengapa emosi bisa muncul? Kenapa? Pikiran atau pengalaman lingkungan sekitar kita, ya kan? Terjadi karena lingkungan. Misalnya lingkungan ada, misalnya kenapa? Misalnya lingkungan pengaruh lingkungan atau perkataan orang lain di lingkungan. Misalnya dikatain, misalnya kamu kenapa hari ini kok kayak sedih? Kamu hari ini kok marah? Nah, sering kan kita kayak gitu ya kan? Tapi kita sebenarnya nggak menampakkan marah pada kawan kita, tapi kita mungkin memang kita perasaan kita nggak baik, kita nggak bisa menyembunyikan perasaan kita pada diri kita sendiri. Jadi mungkin terlihat pada orang, harapan yang tidak terpenuhi, kondisi fisik saya lapar, sakit, lelah ya kan. Kalau lapar sering ya kan, kadang jadi marah ya kan. Ada nggak istri kalau misalnya lapar tuh merasa kayak marah? Sebenarnya itu marah itu karena apa? Karena kita perasaan kita nggak enak, karena kita lapar ya kan, bukan karena apa. Kemudian sakit, sering kali misalnya kita sakit perut misalnya ya kan, misalnya apalagi perempuan nih kita ada datang bulan ya kan, pasti di situ emosi kita tuh nano ya kan, semua bercampur jadi satu. Kalau misalnya ada kadang kawan cuma tolong bisa sakit, kita langsung ya nggak mood, ada nggak kayak gitu? Ada kan? Tapi ada kadang kita harus mengendalikan dengan baik. Karena langsung geser ya kan, karena atau nggak langsung kayak marah. Kalau saya kadang cara mengendalikan itu kayak susah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita merasa kita yang nggak baik, pandai emosi, tarik aja dulu nafasnya. Atau nggak kalau kita sering itu lah, sering gitu ya kan. Kemudian dampak emosi yang tidak terkelola. Mendekat dengan orang sekitar, menyesal setelah berkata kasar, sulit berkonsentrasi belajar, nilai akademik menurun, hubungan dengan teman memburuk, stres kepanjangan. Ya kan? Ini adalah dampak dari emosi yang tidak bisa kita kelola dengan baik, ya kan? Karena kita kan nggak mungkin kita nggak ada emosi, namanya kita manusia, ya kan? Ya kan? Tapi bagaimana cara lagi tadi, bagaimana cara mengendalikannya dengan baik? Ya. Dampak emosi yang dikelola dengan baik: lebih tenang, mudah menyelesaikan masalah, hubungan sosial lebih baik, percaya diri meningkat, prestasi belajar meningkat, lebih sehat secara mental. Betul nggak? Ya kan? Kalau misalnya kita bisa mengelola emosi dengan baik, kayak tadi misalnya, kamu kenapa? Misalnya kan, misalnya dengan kita responnya dengan baik, pasti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pasti tidak terjadi perselisihan ya kan? Gak bisa ya cara mengendalikannya. Saya kita emang emosi, emang
Kita namanya kita manusia biasa, ya kan? Kita ada emosi, tapi bagaimana lagi kita mengelolanya dengan baik biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sini ada cara mengelola emosi dengan teknik stop. Ya kan? Apa itu S? S-nya stop sederhana. Tarik nafas dalam dan observasi perasaan dan pikiran. Misalnya kayak renungkan. Jadi kita ingatkan dalam hati, kemudian pilih tindakan yang tepat. Ya, kalau misalnya kita merasa emosi kita lagi kayak gak karuan, langsung bangun. Kalau nggak tarik nafas, habis itu kalau misalnya sering kadang kayak istighfar atau pasti itu kita bacanya tuh masing-masing, ya. Kayak gitu. Misalnya kita marah kali nih, misalnya kita mau duduk di kursi kita udah ada yang kawan, karena kan marah ya kan mungkin, tapi sudah tak apa, itu bilangnya pada diri sendiri, ya. Nah, ini ada tekniknya ya. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan dulu. Itu hembuskan perlahan selama 6 detik. Coba ini. Tarik nafas selama 4 detik. Coba ditarik. Coba. Tahan. Kita boleh coba dihembuskan perlahan-lahan. Merasa lega ya kan? Ada perasaan kayak lega ya kan? Ada nggak? Ada perasaan? Ada kan? Merasakan kayak plong kayak gitu, ya kan? Pasti merasa kayak tenang. Tadi udah baru marah-marah, baru nangis, terus sering masih perempuan gitu. Saya kayak habis nangis, misalnya pasti langsung sering kayak gitu ya kan? Namanya kita perempuan ya kan? Nah, kenali pemicu emosi. Diejek atau dimarahi orang lain, nilai jelek, tugas menumpuk dibandingkan dengan orang lain, ya kan? Kemudian media sosial yang memicu stres ini, misalnya diejek karena ada yang kawannya kita misalnya bilang apa kita, atau dimarahi orang lain, dimarahi orang tua, dimarahi orang guru, misalnya nilai jelek. Pasti kalau tidak nilai pasti rasa marah ya kan. Tapi kembali lagi tadi kita harus bagaimana cara kita harus mengelola itu dengan baik biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, ada yang ingin ini? Ada yang bertanya? Nah, coba ditulis nak di ini di kertas, ya. Nah, ini. Nah, ini emosi yang paling sering saya rasakan dan tulis di itu masing-masing. Cepat ya. Ya, cepat. Emosi yang sering saya rasakan kenapa? Kemudian penyebabnya, cara yang biasa saya lakukan. Cepat anak ya. Penyebabnya, caranya, cepat. Cepat kan? Udah ya? Udah? Kalau udah disimpan itunya, nanti dikumpulkan ya. Nah, jadi kesimpulannya itu yang kalian simpan. Kesimpulan kita hari ini itu semua orang memiliki emosi.
dari emosi yang ada yang emosi baik, ada emosi yang tidak baik ya kan, itu tergantung diri kita bagaimana kita ini ya. Misalnya kita hari ini emosi yang nggak baik, tapi bagaimana caranya, yaitu dengan caranya itu ada teknik ya kan, tarik nafas, kemudian tahan, kemudian dihembusnya dengan pelan-pelan ya kan.